melanjutkan tema yang kedua. Mari kita lanjut materi kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang pertama, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari bersama-sama kita amati tulisan proklamasi berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Dan hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Silakan ditulis di buku tulis kalian ya. Kemudian, bacalah teks berikut dalam hati. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, buatlah peta pikiran berikut tentang bacaan tersebut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kolom yang pertama, apa? Apa yang menjadi dasar negara Indonesia? Kemudian, mengapa? Itu silakan kalian buat soal sesuai dengan kata tanya yang tersedia, kemudian juga harus kalian jawab. Silakan buat peta pikiran berikut di buku tulis kalian. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Silakan tulis di buku tulis kalian. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan cermat. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Silakan kalian baca teks berikut. Kemudian, buatlah peta pikiran seperti yang pertama tadi kita kerjakan. Lanjut ke pembelajaran kedua. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Kita sebagai bangsa Indonesia sangatlah bersyukur karena memiliki suku, budaya, adat, dan tradisi yang berbeda-beda. Bacalah teks berikut, perbedaan yang menguatkan. Silakan dibaca. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Kemudian, tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut. Rukun dalam perbedaan. Yang pertama, apa perbedaan yang ada pada teks di atas tadi? Kemudian bagaimana menyikapinya?
Kemudian yang terakhir, apa manfaat hidup rukun? Silakan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Selanjutnya, bacalah teks berikut dalam hati. Lego-lego, tari adat alor, bermakna persatuan. Silakan kalian baca bacaan teks berikut. Setelah itu, mari kita perhatikan jenis pola lantai. Dalam suatu tarian, ada pola lantai vertikal, yaitu berbentuk lurus. Nah, contoh-contohnya tari Yospan dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Kemudian pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya, tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Temukan berbagai tari daerahmu. Sebutkan pola lantai tarinya. Mari kita lanjut pembelajaran 3. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Sekarang, mari kita mengamati sebuah tumbuhan. Tumbuhan yang pertama, pohon bambu, mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Kemudian berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air, contohnya tumbuhan kangkung, kemudian teratai, kemudian eceng gondok. Selanjutnya, berdasarkan tempat habitatnya yang kedua yaitu hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya tanaman pakis ataupun tanaman jamur. Kemudian jenis yang ketiga yaitu xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Contohnya lidah buaya dan tanaman kaktus. Selanjutnya, silakan kalian cari di sekitar kalian cara tumbuhan menyesuaikan diri. Bisa seperti contoh yang tadi ya, tanaman bambu. Seperti yang tadi ya, tanaman pakis, dia hidup di daerah lembab. Kemudian seperti sayuran kangkung, dia hidup di air. Silakan kalian cari tumbuhan yang menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya, yang kedua,
cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya seperti kaktus terdapat duri-duri. Dia melindungi diri dengan duri-duri. Kemudian ada lagi tanaman yang melindungi diri di sekitar kalian. Bisa kalian cari sendiri ya. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.